Bab 36, Meninggalkan Pulau. 19 September 2005. Shanghai, Distrik Jinshan, kediaman Zhang Guohao, wilayah militer Tenggara Tiongkok. Kakek, apakah ada informasi tentang Hua Feng? Tanya Zhang Yina buru-buru begitu melihat kakeknya masuk dari luar. Tadi malam, baik Zhang Yina maupun Li yakin tidak meninggalkan wilayah militer. Mereka juga tidak pergi ke sekolah. Kini, kedua gadis itu memiliki lingkaran hitam di mata mereka akibat kurang tidur. Namun, mereka tetap menunggu kabar dari Hua Feng. Tidak ada, Zhang Guohao menggelengkan kepalanya. Menurut berita yang ia peroleh dari Komandan Zhong, mayat telah ditemukan, tetapi bukan tubuh Hua Feng maupun gadis yang jatuh ke air bersamanya. Selain itu, pencarian kini telah diperluas hingga ke daerah pesisir Zhejiang dan Fujian. Sesuai dengan arah arus, kemungkinan besar Hua Feng terbawa arus laut menuju Selat Taiwan. Ketika Hua Feng mengalami kecelakaan kemarin, sebuah kapal sempat melewati pulau tempat ia berada. Namun, saat itu, Hua Feng dan gadis itu masih berada di dalam gua dan belum bangun. Tentu saja mereka tidak melihat kapal tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa Hua Feng dan gadis itu akan tersapu ke sana. Jika besok belum ada kabar tentang Hua Feng dan gadis itu, aku akan memberitahu orang tuanya, kata Zhang Guohao sambil berpikir. Ia tidak menyangka bahwa penyelamat nyawanya justru mengalami kecelakaan di tempatnya sendiri. Jepang, pinggiran selatan Tokyo. Laporkan, perintah seorang tentara Jepang dengan penuh hormat. Masuk, jawab Higashijo Ishii, yang masih duduk di lantai sambil membaca laporan dari agen Jepang di berbagai negara. Seorang tentara Jepang menyerahkan setumpuk kertas kepada Tojo Ishii. Keluar, kata Tojo Ishii dengan tenang. Ya, Jenderal, jawab tentara itu sebelum buru-buru keluar dari kamar. Tojo Ishii membuka laporan yang baru saja diberikan. Seluruh isi surat itu ditulis dalam bahasa Rusia. Untuk mencegah kebocoran informasi dan menghindari konsekuensi serius, para agen Jepang menggunakan bahasa asing seperti Rusia. Kebetulan, Tojo Ishii pernah belajar di Universitas Leningrad di Uni Soviet, sehingga ia sangat mahir berbahasa Rusia. Jika seseorang hanya mendengar suaranya saat berbicara dalam bahasa tersebut, mereka pasti akan mengira bahwa ia adalah orang Rusia. Kepala, daerah militer Tenggara Tiongkok sedang melakukan pencarian besar-besaran di Laut Cina Timur untuk menyelamatkan seorang mahasiswa yang jatuh ke air. Namun, militer Tiongkok belum menemukan rahasia kita. Setelah membaca laporan itu, Tojo Ishii akhirnya merasa lega. Meski begitu, ia tetap penasaran siapa orang yang begitu penting hingga militer Tiongkok melakukan pencarian sebesar ini. Shanghai, Universitas Tiongkok. Saudara Yo, mengapa belum ada kabar tentang saudara Hua? Tanya Jurenyi kepada Yo Chong. Sejak tadi malam, mereka berdua tidak tidur. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk mencari informasi tentang Hua Feng, tetapi hasilnya nihil. Hari ini, mereka bahkan tidak pergi ke kelas. Entahlah, jawab Yo Chong dengan nada cemas. Saat itu, terdengar suara rem mendadak dari luar. Jika Hua Feng ada di sana, ia pasti mengenali suara itu. Itu adalah mobil bocah kaya yang hampir menabraknya tempo hari. Hei, Fat Yo, buka pintunya, teriak Shi Biao sambil mengetuk pintu dengan keras. Jika ini rumah orang lain, Jurenyi pasti sudah menendangnya keluar. Namun, ia tahu bahwa ayah Shi Biao, Shi Jingtang, adalah kepala Biro Keamanan Publik di Shanghai. Meski begitu, di hadapan orang-orang dari keluarga besar, Shi Biao tetap tidak berani bertindak sembarangan. Chen Xiang, putra wali kota Shanghai, turun dari Ferrarinya. Ia mengenakan setelan putih dan menyalakan cerutu Kuba. Di sampingnya, seorang pemuda berkacamata berbingkai emas berdiri dengan angkuh. Pemuda itu adalah Lim Qinghua, putra Lin Mao, Direktur Biro Pendidikan Shanghai. Kini, ia bertindak sebagai penasihat militer Chen Xiang. Biao gila, apa yang kau teriakkan? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa berkata-kata besok, ujar Jurenyi sambil membuka pintu dengan kesal. Saat ini, pikirannya hanya tertuju pada Hua Feng. Aku diutus Pangeran Chen untuk mengingatkan kalian bahwa kompetisi CX kita akan segera dimulai, kata Shi Biao, sedikit melunak. Kami sedang sibuk sekarang. Kita bahas nanti, jawab Jurenyi tak sabar. Chen Xiang tersenyum meremehkan. Apa kalian takut? Yo Chong mencibir. Jangan salah paham. Kami tidak takut padamu, hanya saja kami sedang tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Kapan kalian ada waktu? Tanya Chen Xiang, menghembuskan asap cerutunya. Saat saudara Hua kembali, jawab Yo Chong yakin. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Hua Feng masih hidup. Chen Xiang tertawa kecil.
Baiklah, aku akan menunggu. Taruhan kita akan ditingkatkan, 200.000 per orang. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan pergi. Pangeran, mereka tidak menghormatimu, bisik Xie Biao. Chen Xiang hanya tersenyum licik. Cepat atau lambat, seluruh Shanghai akan menjadi milik keluarga Chen. Saat itu, mereka pasti akan tunduk padaku. Pulau terpencil di Laut Cina Timur. Di dalam gua yang sunyi, Hua Feng menggendong Qi Mengyao yang masih tidur. Ia memikirkan cara untuk keluar dari pulau ini. Hal yang paling ia khawatirkan saat ini adalah keluarganya yang pasti cemas. Bagaimana jika kita membuat api sebagai tanda, pikirnya. Hua Feng lalu membangunkan Qi Mengyao. Qi Mengyao. Qi Mengyao membuka mata dan tersenyum ketika melihat Hua Feng. Ada apa? Aku menemukan cara untuk keluar dari sini, kata Hua Feng penuh semangat. Mereka berdua segera mengumpulkan ranting kering dan memulai usaha menyalakan api dengan menggosok kayu. Setelah beberapa saat, akhirnya api menyala. Ada api? Hua, kamu hebat, seru Qi Mengyao senang. Sementara itu, di pos militer sekitar 8 km dari pulau, seorang pengamat melihat asap tebal. Laporkan ke Komandan Zuolei. Pulau Dajin tiba-tiba mengeluarkan asap api, serunya. Zuolei yang merasa bersalah karena gagal melindungi Hua Feng langsung bersemangat. Siapkan speedboat, perintahnya. Setelah beberapa saat, mereka bergegas menuju Pulau Dajin. Saat speedboat mendekat, Hua Feng mendengar suara yang familiar. Hei, bocah bau. Jangan buang ikan bakar ke arahku. Ia menoleh dan melihat Zuolei. Instruktur, Anda di sini. Zuolei tersenyum lega. Kamu membuat kami takut setengah mati. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan pulau. Hua Feng dan Qi Mengyao akhirnya diselamatkan. Bab 37, temui Zhang Yina lagi. 10 menit kemudian, keempatnya kembali ke distrik militer. Ketika Zore, bersama seorang pengamat, membawa ular laut dari speedboat dan naik ke darat, pemandangan itu segera menarik perhatian banyak tentara, terutama beberapa rekrutan muda. Meskipun mereka tampak berlatih dengan serius, mata mereka mengkhianati ketertarikan mereka. Kalian berdua, ke sini, kata Zuolei, menunjuk kedua tentara muda yang berdiri tak jauh darinya. Mendengar perintah itu, kedua prajurit muda segera bergegas dengan penuh semangat. Kalian berdua, angkat ini dan ikut denganku, lanjut Zuolei, menunjuk ke ular laut yang ada di bahunya. Ya, Komandan Kompi Kiri, jawab kedua prajurit muda dengan antusias. Mereka menyentuh kulit ular hijau zamrud itu dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu bagaimana komandan mereka bisa membawa kembali ular laut sebesar itu, sekaligus menolong dua pemuda yang tersapu ombak. Jangan sentuh giginya. Bisa ular ini puluhan kali lebih beracun daripada ular kobra, peringat Zore ketika melihat salah satu prajurit muda hendak menyentuh mulut ular dengan tangannya. Sementara itu, Hua Feng menatap pangkalan pelatihan militer dan mendapati tidak ada teman sekelasnya di sana. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, Instruktur Zuo, apakah semua siswa sudah kembali ke sekolah? Setelah kecelakaanmu kemarin, aku memutuskan untuk membiarkan mereka kembali ke sekolah, jawab Zuolei sambil berjalan menuju kediaman Zhang Guohao. Sejak mengetahui bahwa Hua Feng masih hidup, tubuhnya terasa jauh lebih rileks. Ia tidak seagung biasanya. Kalau bukan karena itu, prajurit muda yang bertugas mengangkat ular laut pasti sudah mendapat hukuman darinya jika melakukan kesalahan sekecil apapun. San kecil, apakah kepala polisi ada di dalam? Tanya Zuolei dengan senyum kepada seorang penjaga muda di pintu gerbang. Kemarin, Zhang Yina menemani Zhang Guohao kembali ke kediamannya. Namun, Komisi Militer Pusat menelpon dan memintanya menghadiri pertemuan rahasia di ibu kota. Pada hari yang sama, ia ditemani Yu Zhongzhou dan langsung terbang ke ibu kota dengan pesawat militer. Laporkan, Komandan Kompi Kiri. Kepala belum kembali, tapi Nona Zhang masih ada di dalam, jawab sang penjaga dengan hormat. Saat mereka melangkah masuk, di lantai 3 kediaman itu, Zhang Yina, yang tengah bosan, menatap keluar jendela dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah pemuda yang pernah ditemuinya di dalam kereta, dokter ajaib kecil yang tersapu ke laut, Hua Feng. Itu dia? Aku tidak salah lihat, kan? Zhang Yina mengusap matanya, lalu melihat lagi. Setelah yakin bahwa yang dilihatnya benar, ia buru-buru memanggil Li Yakin yang duduk di sebelahnya. Kakak Qin, aku melihat Hua Feng kembali. Kamu yakin tidak sedang melamun? Tanya Li Yakin skeptis. Menurutnya, seseorang yang tersapu ombak sebesar itu pasti mengalami luka serius, bahkan jika selamat, seharusnya ia berada di rumah sakit. Sungguh, Kak, aku benar-benar melihatnya.
Dan teman sekelas perempuannya yang juga tersapu ombak juga kembali. Dua tentara di samping mereka membawa ular besar, dan Paman Zuo Lei berjalan bersama mereka. Zhang Yina berseru penuh semangat. Li Yakin, yang masih ragu, berjalan ke jendela untuk melihat sendiri. Benar saja, pemandangan di bawah persis seperti yang dikatakan Zhang Yina. Namun, ketika matanya menangkap sosok ular laut besar itu, ia sempat terpaku sejenak. Sementara itu, Zore memberi perintah kepada dua prajurit yang membawanya tadi, letakkan di tanah dan kembali berlatih. Siap, Komandan Kompi, jawab kedua prajurit itu. Meski telah diperintah pergi, mereka masih sesekali menoleh ke arah ular laut itu dengan rasa takjub. Hua Feng, yang masih bingung mengapa ia dibawa ke tempat ini, akhirnya bertanya, "Instruktur, saya ingin kembali ke kelas." "Jangan khawatir. Duduk saja di sini dulu. Kepala akan segera kembali," kata Zuo Lei sambil mengangkat telepon militernya dan menghubungi Yu Zhongzhou. "Permisi, siapa yang kamu cari?" Suara di ujung telepon terdengar. "Kakak Yu, apakah kepala sudah kembali?" tanya Zuo Lei. Di dalam pesawat militer, Yu Zhongzhou, yang mendengar nama Zhang Guohao disebut, segera menyerahkan ponsel kepada sang kepala. "Hei, Xiao Zuo, ada apa?" tanya Zhang Guohao. "Kepala, saya menemukan Hua Feng di Pulau Dajin. Dia baik-baik saja. Sekarang dia sudah ada di kediaman Anda, menunggu kepulangan Anda. Dan saya punya kejutan untuk Anda," kata Zuo Lei dengan nada penuh kebahagiaan. "Syukurlah dia masih hidup. Aku akan segera sampai di wilayah militer," jawab Zhang Guohao. Meskipun ia tidak tahu kejutan apa yang dimaksud oleh Zuo Lei, baginya, mengetahui bahwa Hua Feng masih hidup sudah merupakan kejutan terbesar. Sementara itu, Li Yakin dan Zhang Yina buru-buru turun dari lantai 3. Begitu melihat Hua Feng, Li Yakin langsung bertanya dengan penuh semangat, "Hua Feng?" Hua Feng menoleh dan melihat konselornya berjalan mendekat dengan senyum, diikuti wanita cantik yang ia temui di dalam kereta. "Konselor, Anda di sini," sapa Hua Feng dengan sopan. Melihat pakaian compang-camping yang dikenakan Hua Feng, Li Yakin bisa membayangkan betapa besarnya bahaya yang telah ia lalui. Di sisi lain, Zhang Yina menatap Qi Mengyao, yang duduk diam di sebelah Hua Feng. Sebagai sesama perempuan, Qi Mengyao bisa merasakan adanya sedikit permusuhan dalam tatapan Zhang Yina terhadapnya. "Hua Feng, apakah kamu kenal kakak Yina?" tanya Li Yakin dengan senyum. "Kakak Yina? Saya tidak tahu siapa itu," jawab Hua Feng bingung. Zhang Yina pun tersipu malu. Hari itu, ia dan Hua Feng hanya bertemu sebentar di dalam kereta. Wajar saja jika Hua Feng tidak mengingatnya. "Saudari Yina, bukankah kamu bilang kamu mengenal Hua Feng?" goda Li Yakin dengan senyum penuh arti. "Iya, aku pernah bertemu dengannya," jawab Zhang Yina malu-malu. Ia sadar, ini bukan salah Hua Feng. Lagi pula, di dalam kereta ia tidak sempat menyebutkan namanya. "Oh, jadi namanya Yina. Aku memang pernah bertemu dengannya di dalam kereta, tapi saat itu aku tidak tahu namanya," jelas Hua Feng sambil tersenyum. Li Yakin mengangguk pelan, seolah berpikir dalam hati. Tatapannya lalu beralih ke Qi Mengyao, yang tetap duduk diam di samping Hua Feng. Ia pun mendekatinya dengan senyum ramah. "Teman sekelas ini, siapa namamu?" tanyanya. "Konselor, nama saya Qi Mengyao," jawab Qi Mengyao dengan sopan. Ia tidak tahu harus memanggil Li Yakin dengan sebutan apa, jadi ia mengikuti cara Hua Feng. "Oh, Qi Mengyao. Namamu sangat bagus," puji Li Yakin. Di sampingnya, Zhang Yina semakin merasa tidak nyaman. Entah mengapa, mendengar Qi Mengyao juga memanggil Li Yakin sebagai konselor, membuatnya semakin memusuhi gadis itu. 38. "Siapa adik perempuanmu?" "Meng Yao." "Konselor, ada apa? Kamu ikut denganku dulu, ya?" Li Yakin berkata sambil menarik tangan Qi Mengyao agar berdiri. Zhang Yina, yang berada di sampingnya, menatap Li Yakin dengan heran. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh saudari Qin. Setelah mendengar permintaan itu, Qi Mengyao sengaja melirik ke arah Hua Feng yang duduk di sebelahnya. Dua wanita cantik di sebelahnya pun memahami maksud dari tatapan itu. Tak diragukan lagi, Qi Mengyao ingin Hua Feng yang memutuskan. Hua Feng merasa sedikit terganggu. Baru saja ia menyelamatkan nyawa Qi Mengyao, dan sekarang ia juga harus membuat keputusan untuknya. Ini membuat dua wanita cantik di sekelilingnya semakin salah paham. Namun, inilah memang tujuan Qi Mengyao. Sementara itu, api di hati Zhang Yina semakin membara. Beberapa menit berlalu, tetapi Hua Feng masih belum memberi jawaban kepada Qi Mengyao. Gadis itu menatap Hua Feng dengan penuh harapan, sementara wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" pikir Hua Feng dengan pasrah.
Menurutmu, Hua Feng itu siapa? Kenapa dia harus yang memutuskan? Zhang Yina berpikir dalam hati. Melihat bahwa Hua Feng tidak segera menjawab Qi Mengyao, ia merasa sedikit senang. Hua Feng sendiri sebenarnya lebih ingin kembali ke asrama dan bertemu dua temannya daripada terjebak dalam situasi ini. Apalagi, sudah 2 hari ia tidak membaca buku medisnya, dan kini hatinya terasa gatal ingin kembali belajar. Ia pun bertanya kepada Zuo Lei yang berdiri di sampingnya. Instruktur, apakah tas saya yang tertinggal di pangkalan pelatihan militer masih ada? Oh, tasmu? Sudah diambil kembali oleh Hyo Chong. Zuo Lei, yang awalnya sedang memikirkan bagaimana Hua Feng bisa bertarung dengan ular laut, baru tersadar setelah mendengar pertanyaan itu. Meng Yao, ayo naik. Biarkan Hua Feng dan instruktur berbicara di sini. Sebenarnya, Li Yakin juga ingin tahu apa yang telah dialami Hua Feng. HMPH. Qi Mengyao melirik Hua Feng dengan kesal dan mendengus pelan. Siapa suruh Hua Feng mengabaikannya? Saudari Ina, kamu juga ikut naik. Setelah berkata demikian, Li Yakin menarik tangan Qi Mengyao dan berjalan ke atas. Zhang Yina pun mengikuti mereka. Setibanya di lantai 3, mereka memasuki kamar Zhang Yina. Begitu melihat boneka kain di tempat tidur, Qi Mengyao tertawa kecil. Tidak bisa dipungkiri, banyak gadis yang masih memiliki koleksi boneka sebelum mereka menikah, terutama boneka panda raksasa. Semakin besar ukurannya, semakin mereka menyukainya. Mungkin, memeluk boneka saat tidur bisa memberikan rasa aman. Zhang Yina sendiri memiliki beberapa boneka panda raksasa di kamarnya, baik di villa maupun di wilayah militer. Semua boneka itu dibawa langsung dari luar negeri oleh orang tuanya. Berbeda dengan Qi Mengyao, sejak kecil ia tidak terlalu suka bermain dengan mainan. Ia lebih senang membaca buku, belajar komputer, dan mengutak-atik teknologi. Saat melihat boneka-boneka itu, Qi Mengyao tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Tanya Zhang Yina dengan kesal. Ia bisa melihat dari tatapan Qi Mengyao bahwa gadis itu sedang menertawakan kebiasaannya sejak kecil. Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak menyangka kalau adik kecil kita ini masih suka bermain boneka. Qi Mengyao tersenyum, lalu menambahkan, nanti aku akan meminta adikku mengirimkan boneka kain buatan tangan khas suku Miao untukmu. Meskipun senyumnya tampak sangat menawan, Zhang Yina tidak tertarik. Baginya, Qi Mengyao hanyalah seekor rubah betina yang pandai merayu pria. Siapa adik perempuanmu? Dan siapa yang ingin boneka kain darimu? Balas Zhang Yina dengan marah. Boneka-boneka ini dibawa khusus oleh orang tuaku dari Inggris, tahu? Tapi kalau kamu mau, aku bisa memberimu satu. Tanpa menjawab, Qi Mengyao berjalan ke sisi tempat tidur, mengambil salah satu boneka kain, mengamatinya sebentar, lalu kembali tertawa. Apa yang lucu? Tanya Zhang Yina lagi. Ambil saja kalau kamu mau. Aku masih punya banyak. Li Yakin, yang sejak tadi memperhatikan, merasa ada yang aneh. Konselor, bisa bacakan tulisan ini dalam bahasa Inggris? Tanya Qi Mengyao sambil menunjukkan label di boneka itu. Li Yakin menerima boneka itu dan membaca dengan aksen bahasa Inggris yang fasih, Made in Liupanshui City, Guizhou Province, China. Kemudian, ia menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Zhang Yina terdiam sejenak, lalu bertanya, maksudmu apa? Maksudku, ujar Qi Mengyao sambil tersenyum, boneka kainmu ini buatan kota Liupanshui, Provinsi Guizhou. Artinya, boneka ini hanya bolak-balik ke luar negeri sebelum akhirnya kembali ke sini. Kamu masih yakin ini buatan luar negeri? Banyak orang Tionghoa yang pergi ke luar negeri untuk bekerja atau berwisata, lalu membeli berbagai barang yang mereka kira produk asing. Padahal, barang-barang itu sebenarnya diekspor dari Tiongkok sendiri. Hal ini cukup ironis, mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membayar pajak negara lain, padahal produk tersebut dibuat di negeri sendiri. Zhang Yina terdiam dan wajahnya memerah. Ia menyalahkan orang tuanya karena tidak mengecek label produksi sebelum membelinya. Dengan kesal, ia mengambil boneka itu dari tangan Qi Mengyao dan melemparkannya ke lantai. Ia bahkan berniat menginjaknya, tetapi Li Yakin buru-buru mengambilnya kembali. Oke. Apa kalian masih anak-anak? Tenang dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Li Yakin merasa geli melihat mereka berdua bertengkar. Saudari Qin, siapa yang anak-anak? Tanya Zhang Yina sambil sengaja membusungkan dadanya. Namun, meskipun begitu, ukurannya tetap kalah jauh dibandingkan Li Yakin dan Qi Mengyao. Kamu sendiri yang selalu dipanggil, adik kecil, kan? Sahut Qi Mengyao dengan tawa kecil. Li Yakin pun tak bisa menahan tawa melihat ekspresi Zhang Yina.
Zhang Yina sebenarnya memiliki tubuh yang memukau dan wajah yang cantik, tetapi ia merasa payudaranya yang kecil adalah kelemahan terbesar yang tidak ingin ia bandingkan dengan orang lain. Ia selalu menghindari topik itu. Qi Mengyao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu mengapa patung Venus begitu indah? Karena ia cacat dan terlahir tanpa lengan." Jadi, sebelum Qi Mengyao bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Yina langsung memotongnya dengan marah, "Aku peringatkan sekali lagi, aku, Zhang Yina, bukan adik kecilmu. HMPH. Dan kamu pikir ukuran besar itu segalanya? Jangan lupa, otak lebih penting daripada dada." Kali ini, Qi Mengyao terdiam dengan malu. Seperti kata pepatah, jika wanita tertua marah, akibatnya bisa sangat serius. Bab 39, temui Zhang Guohao lagi. Saat itu, Hua Feng yang berada di lantai bawah merasa sedikit malu dengan sikap instruktur. Zuo Lei memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Jika dia berada di posisi Hua Feng saat bertemu dengan ular laut itu tanpa senjata, apakah dia bisa membunuhnya hanya dengan seni bela diri? Tanpa penawar, sekali tergigit saja, racun ular laut itu bisa membunuhnya. Namun, ketika Hua Feng membawa teman sekelas perempuannya, dia tidak hanya tampak baik-baik saja, tetapi juga terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah seni bela diri Hua Feng lebih hebat dariku? Atau apakah keterampilan medisnya begitu luar biasa? Kemungkinan pertama hampir tidak mungkin. Zuo Lei sendiri baru mengajarinya dasar-dasar seni bela diri minggu lalu. Seorang pemula yang baru belajar dasar-dasarnya saja belum bisa dianggap sebagai ahli bela diri. Sedangkan kemungkinan kedua pun sulit dipercaya. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan penawar untuk racun ular yang puluhan kali lebih berbahaya dari kobra di sebuah pulau terpencil? "Hua Feng, kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya Zuo Lei dengan bingung. "Instruktur, apakah Anda ingin saya berlatih di depan Anda?" Hua Feng bertanya dengan ragu. Zuo Lei tersenyum, matanya tajam menatap Hua Feng. "Ya, tunjukkan padaku." Hua Feng berdiri dan mulai memperagakan teknik dasar yang dia pelajari. Zuo Lei memperhatikan gerakannya dengan saksama. Seperti minggu lalu, Hua Feng masih tampak seperti seorang pemula. Namun, bagi Zuo Lei, perkembangan pemuda itu sangat luar biasa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kebanyakan orang untuk mencapai tahap ini, tetapi Hua Feng hanya memerlukan waktu seminggu. Meski begitu, dengan usianya yang sekarang, memulai seni bela diri dari nol akan membuatnya sulit mencapai prestasi besar di bidang ini. "Hua Feng, bisakah kamu membuka luka gigitan ular agar aku bisa melihatnya?" tanya Zuo Lei. "Instruktur, tidak apa-apa," jawab Hua Feng sambil membuka kancing bajunya. Namun, ketika mereka berdua melihat dadanya, mereka terkejut. Tidak ada bekas luka sedikit pun. Zuo Lei merasa aneh, begitu juga Hua Feng sendiri. Tadi malam, dia jelas melihat ular laut menggigit dadanya. Bahkan pagi tadi, Qi Mengyao masih mencuci luka itu. Tapi sekarang, bekas luka itu benar-benar menghilang seolah tidak pernah ada. Di lantai atas, Li yakin memandang dua gadis di depannya dan tersenyum. "Meng Yao, aku ingin bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Hua Feng selama 2 hari terakhir?" Mendengar nama Hua Feng, Qi Mengyao langsung terdiam. Wajahnya memerah, mencerminkan perasaan malu dan kebingungan. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi ketakutan, seolah mengingat sesuatu yang mengerikan. Zhang Yina, yang juga penasaran, menatapnya dengan penuh harap. Dia ingin tahu apa yang terjadi setelah Hua Feng tersapu oleh air pasang. "Saat aku bangun." Namun, sebelum Qi Mengyao bisa melanjutkan, Zhang Yina sudah mendahuluinya dalam hati. Hua Feng pasti menciumnya, memeluknya, dan menjaganya dengan penuh perhatian. Zhang Yina merasa cemburu. "Apa yang kupikirkan ini? Hua Feng bukan pria yang buruk. Jika dibandingkan dengan pria seperti Chen yang menyebalkan, Hua Feng memang jauh lebih menyenangkan. Biasanya dia terlihat sedikit bodoh, tetapi saat membantu orang sembuh, dia tampak seperti seseorang yang benar-benar berbeda." Zhang Yina tidak mengerti kenapa dia tertarik pada pemuda yang baru dia temui 2 kali. Apakah hanya karena Hua Feng telah menyelamatkan kakeknya? Di tempat lain, seorang pria tua dengan seragam militer turun dari pesawat dengan tergesa-gesa. Dia adalah Zhang Guohao, kepala wilayah militer. Setelah mendapat kabar bahwa Hua Feng telah ditemukan dengan selamat, dia segera memerintahkan Komandan Zhong untuk menghentikan pencarian. Komandan Zhong, yang merasa gagal dalam tugasnya karena tidak menemukan Hua Feng selama 2 hari, buru-buru kembali ke bandara wilayah militer untuk menyambut atasannya. Begitu Zhang Guohao turun dari pesawat, Komandan Zhong segera melangkah maju dan memberi hormat. "Kepala, saya gagal menjalankan tugas."
Silakan hukum saya, katanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Zhang Guohao mengernyit. Apa maksudmu? Siapa bilang kau tidak menemukannya? Mereka berdua ada di kediamanku sekarang. Komandan Zhong dan seorang perwira bernama Yu Zhongzhou terkejut. Mereka langsung mengikuti Zhang Guohao menuju kediamannya. Begitu mereka tiba, mereka bertiga terkejut melihat seekor ular laut besar tergeletak di lantai. Biasanya, mereka sudah sering melihat ular laut, tetapi tidak ada yang sepanjang ini, setidaknya 2,5 meter. Selain itu, mereka tahu betul betapa mematikannya racun ular laut ini. Pernah ada seorang prajurit yang kehilangan sebagian fungsi kakinya hanya karena digigit dalam latihan militer. Kepala, tidak ada setetes darah pun di ular laut ini, kata Yu Zhongzhou setelah mengamatinya dengan teliti. Dan lihat ini, ada bekas gigitan manusia di tubuhnya. Seseorang telah menggigit ular ini sampai mati. Zhang Guohao dan Komandan Zhong menatapnya dengan heran. Benar saja, mereka melihat bekas gigitan pada tubuh ular itu. Siapa yang cukup gila untuk menggigit ular laut berbisa sampai mati? Ketika Zhang Guohao akhirnya masuk ke aula, dia langsung mengenali Hua Feng. Hua Feng, tidak perlu berdiri. Duduk saja, katanya ramah. Hua Feng buru-buru berdiri, merasa sedikit canggung. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan pejabat sebesar ini. Pejabat tertinggi yang pernah dia lihat sebelumnya hanyalah ayah Zhuang Xiaoli, wali kota Suzhou. Sekarang, dia berhadapan langsung dengan seorang perwira tinggi militer yang bahkan lebih berpengaruh. Zhang Guohao memperhatikannya dengan penuh minat. Di sebelahnya, Komandan Zhong masih merasa heran. Kepala jarang sekali memperlakukan seorang pemuda dengan sikap sehangat ini. Ada sesuatu yang istimewa tentang Hua Fei. Bab 40, Keputusan Zhang Yina. Ya, Kepala, ujar Hua Feng sambil memberi hormat. Komandan Zhong memandang Zhang Guohao dengan bingung, namun Zhang Guohao hanya tersenyum. Zhong tua, ketika saya berada di kereta, pemuda inilah yang menyelamatkan hidup saya. Pahlawan kita ternyata seorang remaja. Saya tidak menyangka dia memiliki keterampilan medis sehebat itu di usia muda. Saya, Zhong Hongjun, benar-benar mengaguminya. Komandan Zhong berkata dengan penuh kekaguman. Seketika, ia juga memahami mengapa kepala wilayah militer begitu cemas ketika Hua Feng tersapu oleh laut. Mendengar pujian itu, Hua Feng hanya bisa menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Xiao Zuo, apakah kejutan yang kau maksud tadi adalah ular laut di luar? Tanya Zhang Guohao sambil menoleh ke arah Zuo Lei. Zuo Lei mengangguk. Benar, Kepala. Anda tidak tahu, ular laut ini ditemui oleh Hua Feng ketika ia tersapu ke dalam gua di Pulau Dajin oleh air pasang. Pada akhirnya, ia berhasil membunuhnya dengan menggigitnya sampai mati. Yang lebih aneh, luka gigitan ular yang seharusnya ada di tubuh Hua Feng kini telah menghilang. Zuo Lei berkata sambil menatap Hua Feng dengan rasa ingin tahu. Zhang Guohao hendak bertanya lebih lanjut, tetapi saat itu, Zhang Yina dan dua gadis lainnya turun dari lantai atas. Kakek, Anda sudah kembali, seru Zhang Yina. Paman Zhong, apa kabar? Dua paman, selamat siang. Nana, kapan kau datang ke wilayah militer? Tanya Zhong Hongjun dengan senyum ramah. Ia memperlakukan Zhang Yina seperti cucunya sendiri karena sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Bahkan, ia berharap suatu hari Zhang Yina bisa menjadi bagian dari keluarganya. Zhong Hongjun sebenarnya menginginkan cucunya, Zhong Liang, untuk bersama Zhang Yina. Namun, Zhang Yina hanya menganggapnya sebagai saudara laki-laki. Pada akhirnya, setelah mengungkapkan perasaannya dan ditolak, Zhong Liang memilih untuk pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Sebelum bertemu Hua Feng, Zhang Guohao pun berpikir bahwa Zhong Liang adalah calon cucu menantu yang ideal. Namun, setelah mengenal Hua Feng, pandangannya mulai berubah. Hua Feng, barusan Yo Chong dan Ju Renyi menelepon, mereka menyuruhmu segera kembali, kata Li Yakin sambil menoleh ke arah Hua Feng. Yo Chong baru saja mengetahui bahwa seluruh kapal perang di wilayah militer telah menghentikan pencarian dan kembali ke pelabuhan. Merasa cemas, ia dan Ju Renyi segera menghubungi Li Yakin untuk menanyakan kabar. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Hua Feng telah kembali dengan selamat. Karena itu, mereka dengan bersemangat meminta Hua Feng untuk segera kembali. Dalam 2 hari terakhir, karena Hua Feng tidak ada, mereka bahkan tidak berminat menonton film baru Sister Lan Lan atau bermain game seperti CX dan Warcraft. Mendengar itu, Hua Feng terkejut mengetahui bahwa kedua temannya juga peduli padanya. Ia memang ingin segera kembali ke asrama, bermain game, berselancar di internet, membaca buku medis, dan menikmati kenyamanan hidupnya seperti biasa. Berada di sini membuatnya merasa tidak nyaman. Kepala,
jika tidak ada hal lain, saya ingin kembali ke sekolah, kata Hua Feng kepada Zhang Guohao. Baiklah. Xiao Zuo, antar Hua Feng dan teman-teman wanitanya kembali ke sekolah, ujar Zhang Guohao. Sebenarnya, Zhang Guohao ingin berbincang lebih lama dengan Hua Feng. Namun, ia merasa saat ini bukan waktu yang tepat, jadi ia pun tidak menahan kepergiannya. Kakek Zhang, tidak perlu repot. Saya membawa mobil sendiri, jadi saya bisa mengantar Hua Feng, kata Li Yakin sambil tersenyum. Baiklah, balas Zhang Guohao dengan senyum ramah. Hua Feng, Meng Yao, ayo pergi, ajak Li Yakin. Saat mereka bertiga berjalan keluar, Chi Meng Yao tetap diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Meskipun merasa diabaikan itu menyakitkan, ia tetap merasa lega selama Hua Feng masih peduli padanya. Ketika Hua Feng sudah berjalan lebih dulu, ia menoleh ke belakang dan melihat Chi Meng Yao masih berdiri di tempatnya. Tanpa ragu, ia menarik tangan Chi Meng Yao dan membawanya keluar dari kediaman Zhang Guohao. Sebelum pergi, Chi Meng Yao sempat tersenyum pada Zhang Yina, senyum kemenangan. Sayangnya, Hua Feng tidak menyadarinya, dan hanya Zhang Yina yang melihatnya. Sebelumnya, Zhang Yina dan Chi Meng Yao sempat bertaruh apakah Hua Feng berani menggandeng tangan Chi Meng Yao di depan umum. Zhang Yina yakin bahwa dengan kepribadian Hua Feng, ia pasti tidak akan berani. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Hua Feng bukan hanya menggandeng tangan Chi Meng Yao, tetapi juga menariknya keluar tanpa ragu. Hanya Chi Meng Yao dan Zhang Yina yang tahu siapa yang menang dalam taruhan itu. Zhang Yina menatap kepergian Hua Feng dan Chi Meng Yao dengan gigi terkatup. Ia merasa marah dan frustrasi. Saat itu juga, ia ingin kembali ke kamarnya dan melampiaskan kekesalannya dengan menginjak-injak boneka panda kesayangannya. Dulu, ia selalu marah ketika melihat wanita yang ia sukai bersama orang lain. Melihat reaksi cucunya, Zhang Guohao hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahwa Zhang Yina dan Hua Feng hanya bermain-main. Di masa lalu, sejak Zhong Li yang ditolak, Zhang Guohao dan Zhang Tianlong telah mencoba mengenalkan beberapa pria dari keluarga besar di ibu kota kepada Zhang Yina. Bahkan, Zhang Longtian memperkenalkan pemuda-pemuda berbakat dalam bisnis kepadanya. Namun, Zhang Yina sama sekali tidak tertarik, membuat Zhang Guohao dan Zhang Tianlong merasa malu. Para pemuda itu pun menganggap Zhang Yina sebagai gadis berkepribadian dingin. Zhang Yina kembali ke kamarnya, berbaring di tempat tidur, dan berpikir keras. Haruskah ia membuat keputusan itu atau tidak? Sementara itu, di dalam mobil, Hua Feng melepaskan genggaman tangannya dari Chi Meng Yao dengan wajah memerah. Melihat reaksi itu, Li Yakin tertawa kecil, membuat Hua Feng semakin merasa malu. Ketika Hua Feng duduk di dalam mobil, ia kembali mencium aroma tubuh Chi Meng Yao. Dalam diam, ia berpikir, apakah semua gadis memiliki aroma tubuh? Benarkah semakin cantik seorang gadis, semakin kuat aroma tubuhnya? Ia pun tanpa sadar membandingkan aroma tubuh beberapa gadis yang pernah ia temui dan menemukan bahwa setiap gadis memiliki aroma yang berbeda. Hua Feng menatap keluar jendela, termenung. Di sisi lain, Chi Meng Yao juga diam dan hanya menatap Hua Feng. Hei, kalian mau pergi kemana dulu? Tanya Li Yakin sambil menyalakan mobil. Konselor, antar aku dulu ke sekolah ilmu komputer Universitas Jiao Tong, kata Hua Feng sambil tersenyum. Tidak, konselor. Antar Hua Feng dulu, sahut Chi Meng Yao cepat. Sebenarnya, ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan juga penasaran dengan asrama Hua Feng. Baiklah. 15 menit kemudian, ketika hampir sampai di asrama, Hua Feng meminta Li Yakin untuk menurunkannya sebelum sampai di depan asrama. Ia tidak ingin kedua teman usilnya melihatnya turun dari mobil seorang konselor, apalagi ada gadis lain di dalamnya. Hua Feng, tinggal 1 menit lagi, kenapa kau mau turun di sini? Tanya Li Yakin bingung. Konselor, aku tidak ingin kedua bocah itu bergosip, kata Hua Feng sambil membuka pintu mobil. Melihat Hua Feng pergi, Chi Meng Yao merasa sedikit kecewa. Saat itu juga, di kamarnya, Zhang Yina akhirnya telah membuat keputusannya. Bab 41, temui saudara lagi. Hua Feng berpikir dalam hati. Tok, tok, tok. Ketukan Hua Feng terdengar di pintu. Hei, siapa itu? Mengingat kejadian dengan Xie Biao beberapa hari lalu, Ju Renyi bertanya dengan nada tak sabar. Saudara Ju, ini aku. Aku sudah kembali, jawab Hua Feng sambil tersenyum. Begitu You Chong dan Ju Renyi yang berada di ruang tengah mendengar suara Hua Feng, mereka bahkan tidak peduli lagi dengan film Sister Lan Lan yang sedang mereka tonton. Dengan cepat, mereka mengenakan sandal dan berlari menuju pintu. Saat You Chong membuka pintu dan melihat Hua Feng berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, dia dan Ju Renyi tertegun sejenak.
Kenapa kalian menatapku seperti itu? Tanya Hua Feng bingung. Saudara Hua, senang sekali akhirnya kau kembali, seru Yo Chong, langsung melangkah maju untuk memeluknya. Jurenyi yang gemuk di sebelahnya juga tersenyum lebar. Di masa depan, jangan bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan wanita lagi. Masih banyak gadis cantik di dunia ini yang menunggumu. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku dan saudara Ju, kata Yo Chong sambil menepuk bahu Hua Feng. Jurenyi mengangguk setuju. Namun, mereka tidak tahu bahwa dengan karakter Hua Feng, dia akan tetap menolong siapapun, baik itu wanita cantik maupun orang biasa. Setelah mereka bertiga masuk ke ruang tengah, Yo Chong dan Jurenyi meminta Hua Feng menceritakan apa yang terjadi setelah dia tersapu air pasang. Hua Feng pun menceritakan semuanya secara singkat. Meskipun ceritanya tidak begitu detail, mereka tetap merasa ngeri mendengar pengalaman Hua Feng. Terutama saat ia bertarung melawan ular laut. Mereka bahkan lebih tegang dan bersemangat dibandingkan saat menonton film Sister Lan Lan. Kalian ngobrol dulu, aku mau mandi dan ganti pakaian, kata Hua Feng sambil berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Ketika Yo Chong dan Jurenyi melihat pakaian Hua Feng, mereka baru menyadari bahwa meskipun tampak bersih, sebenarnya ada banyak lubang di sana. Melihat itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Hua Feng mengabaikan mereka, masuk ke kamarnya, mengambil satu set pakaian bersih, lalu pergi ke kamar mandi. Dia mengisi bak mandi dengan air hangat dan berbaring di dalamnya, menutup mata, dan mencoba untuk tidak memikirkan apapun. Akan sangat menyenangkan jika ada piano di sini, pikirnya tiba-tiba, mengingat kembali suara merdu permainan piano Li Yakin. Tring, tiba-tiba, telepon di kamarnya berdering. Hua Feng buru-buru berdiri, mengeringkan tubuhnya, mengenakan pakaian, lalu berjalan keluar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Aku, Meng Yao. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa lama sekali menjawab telepon? Oh, Ci Meng Yao. Aku baru saja mandi. Ada apa? Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin meneleponmu. Suara apa itu di kamarmu? Saat itu, dua komputer di ruang tengah sedang memutar film Sister Lan Lan secara bersamaan, dan suara film terdengar sampai ke kamar Hua Feng. Oh, itu suara dari luar, kata Hua Feng sambil buru-buru menutup pintu. Benar saja, suara film langsung hilang. Hua Feng, kau tidak boleh seperti mereka, mengerti, kata Ci Meng Yao dengan suara sedikit malu. Oh, baiklah, Nona. Apa ada hal lain? Hidupkan komputermu sekarang dan masuk ke akun KikiMU. Oke. Hua Feng meletakkan telepon dan menyalakan komputernya. Bootingnya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 detik, dengan notifikasi bahwa kecepatannya mengalahkan 95% dari komputer di seluruh negeri. Setelah masuk ke Kiki, ia melihat ada dua permintaan pertemanan dari seseorang dengan nama akun Yao Yao. Tanpa berpikir panjang, Hua Feng tahu itu pasti Ci Meng Yao. Ia langsung menerimanya dan mengirim pesan. Yao Yao, Hua Feng, kenapa nama akun dan statusmu terdengar begitu menyedihkan? Apakah ini untuk menarik perhatian gadis-gadis? Cinta tak pernah jadi milikku, tidak. Yao Yao, kalau tidak, biar aku ubah untukmu. Beberapa saat kemudian, Hua Feng terkejut melihat bahwa nama kikinya telah berubah menjadi Andi, dan statusnya berubah menjadi aku sudah memiliki cinta. Hua Feng merasa aneh. Mengapa Ci Meng Yao mengubahnya seperti itu? Dan yang lebih mengejutkan, ia tidak bisa menggantinya kembali. Yao Yao, kau suka? Andi, bisakah kau mengubahnya kembali? Yao Yao, tidak, biarkan seperti itu saja. Sekarang aku mau mandi. Setelah itu, akun Ci Meng Yao langsung offline atau mungkin dalam mode tersembunyi. Hua Feng kemudian melihat bahwa selama ini banyak pesan dari teman-teman Kiki lainnya. Aku seorang putri, kau di sana. Aku seorang putri, apa kau sudah kembali dari pelatihan militer? Aku seorang putri, kenapa kau tidak membalas? Yumeko, kau ada di sana. Yumeko, kau marah. Mimpikin, kenapa kau jarang online? Hargai setiap hari, apa kau ada di sana? Hargai setiap hari, bosan, tidak ada yang bisa diajak bicara. Kepingan salju, bagaimana hidup di Shanghai? Kepingan salju, bagaimana kehidupan sekolah? Kepingan salju, aduh. Kenapa kau tidak online? Aku wanita murni, pria tampan, kau di sana. Aku wanita murni, apa kau menakut-nakutiku? Aku wanita murni, aku ingin mencarimu, kemanapun itu, kenalan, 5 kali lipat. Hua Feng membalas beberapa pesan, lalu tiba-tiba ada pesan masuk lagi. Aku seorang putri, kenapa kau mengganti nama KikiMU? Dan statusmu,
bagaimana bisa berubah? Andi, aku seorang putri, nanti kita bicarakan. Yumeko, kau mengubah namamu, apa kau sudah punya pacar? Andi, tidak. Yumeko, benarkah? Andi, aku tidak mengubahnya sendiri. Yumeko, oh. Kepingan salju, selamat. Andi, kepingan salju, selamat sudah punya pacar. Andi, aku tidak punya. Kepingan salju, kau tak perlu berbohong padaku. Andi, serius, aku tidak punya. Saat sedang membalas pesan, tiba-tiba Yo Chong mengetuk pintu kamarnya. Hua Feng, keluarlah. Kami akan membawamu ke hotel untuk merayakan kepulanganmu dengan selamat, ujar Yo Chong sambil tersenyum. Jangan lupa like.